ketika ada nama Ibas yang merupakan anak kandung adiknya AHY dalam kasus bocoran korupsi, tentu serangan KLB ini nggak main-main. Ya kalau dari kami sih jelas ya, bahwa konversi pers itu diadakan di Hambalang misalnya ataupun dimanapun itu hanya merupakan bentuk frustasi aja, sama upaya menutupi rasa malu ya kepada peserta KLB abal-abal dan juga khalayak luas. Mereka ini mau mengalihkan isu. Melihat peristiwa akhir-akhir ini, memang seakan membawa kita bernostalgia ke zaman dulu. Saat di mana nama Ibas berkali-kali dipanggil oleh saksi, tapi tak direspon oleh Ketua KPK, Abraham Samad. Malah orang lain yang disebut tidak menerima apapun ikut dijebloskan ke penjara. Inilah hebatnya SBY, seketika membalikkan nyali KPK. Dari era Antasari yang pemberani menjadi KPK pengucut setelahnya hingga kini. Meski KPK lemah, Kejagung justru semakin kuat dan berani. Bertriliun aset mafia kakap berhasil dirampas. Dari kapal Persia, tambang, dan banyak lainnya. Boleh-boleh saja Mas Herzaki bilang ini adalah pengalian isu. Tetapi sesungguhnya bukan pengalian isu. Karena rekeningnya Pak SBY ini banyak sekali yang patut dibuka dan publik harus tahu. Ya, kalau kita lihat kan, kalau dari awal Pak SBY tahu Hambalang itu melibatkan Andi Malarangeng dan lain-lain, barangkali Hambalang itu nggak bakal dibuka habis-habisan. Nah kalau ini jelas, kalau dari kami ya kan fakta hukumnya sudah jelas ya. Yang lama sekali ditangkap dan masuk penjara itu siapa gitu. Ada namanya Anas Urbaningrum, Ketua Umum tahun 2010. Ada bendahara umum yang namanya Nazarudin yang baru keluar kemarin. Itu kan fakta hukum. Kan semuanya Nazarudin kita tahu ada di mana sekarang. Setelah audit Hambalang dibuka, itu nggak ada kaitannya dengan Anas Urbaningrum. Ternyata Hambalang ini jaringan guritanya itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Durensawit. Bisa jadi kalau kasus Hambalang, Senturi dan case IT KPU era SBY yang diusut akan menjadi pintu masuk menyita aset SBY. Karena kabarnya ada ribuan triliun APBN masuk ke partai berlogo Mercy saat SBY jadi ketum. Sama seperti isu yang sekarang tengah diusut kubu Muldoko, bahwa aset kantor DPP Demokrat dan sebagainya telah diatasnamakan sebagai keluarga. Ini sungguh tontonan yang sangat menjijikan. Bagaimana mantan presiden 2 periode yang masuk era reformasi malah mempertontonkan cara merampok uang negara secara gila-gilaan. Kalau hanya Ibas yang bermasalah di dalam keluarga, kenapa tak dibiarkan menjalankannya saja? Ini serangan tidak akan berhenti soal Hambalang, akan begitu. Saya kira pengurus-pengurus inti Partai Demokrat, entah di level daerah ataupun pusat, yang juga akan kena serang dengan kasus hal yang serupa, menelanjangi gitu ya, mengungkap jeroan-jeroan mereka yang berkaitan terutama soal hukum. Ya. Mana buktinya? Kita nih nunggu loh, kemarin kita tunggu, wah konversi pers di Hambalang pengen tahu bukti apa sih? Nggak taunya hanya lagi-lagi narasi-narasi kosong dan bohong aja gitu loh.